di mata kuliah Al-Quran Tematik, yang dimana pada malam ini kita akan membahas makalah yang akan dibawakan oleh saudari Nahdia Nurul Islamia yang berjudul Makna Sabar dalam Al-Quran. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita, sebelum memulai presentasi kita, ada baiknya untuk memohon keberkahan kita bersama-sama berdoa. Dan saya minta kepada saudara Mursalin yang memimpin doa pekan lalu untuk menunjuk salah satu temannya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Ya baik, eh, Bismillah. Saya menunjuk yang menjadi doa pada perkuliahan kali ini yakni Saudara Rey Safrudin. Ya, Saudara kepada ya saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Marilah kita bersama-sama teman-teman memulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca doa. Izinkan saya memimpin doa pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا رزقا طيبا وتقبل منا عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Sekian saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Ustaz Rey. Untuk mempersingkat waktu, eh, baiklah kita sama-sama akan mendengarkan presentasi ya. Kita akan sama-sama mendengarkan pemateri kita untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul Makna Sabar dalam Al-Quran. Baik kepada saudara Nahdia Nurul Islamia, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin share screen, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pembahasan kita hari ini yaitu makna sabar dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa pemahaman mengenai sabar ini seringkali hanya dipahami sebatas kemampuan menahan emosi yang negatif. Padahal Al-Quran ini menggambarkan sabar dalam cakupan yang jauh lebih luas. Sabar ini adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai ujian hidup seperti kesulitan ekonomi, kehilangan, dan tekanan sosial. Sabar juga mencakup pada kesabaran menaati perintah Allah, menjauhi maksiat, dan sabar pada menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian khusus kepada orang-orang yang sabar dan menjanjikan pahala yang tak terbatas bagi mereka. Oleh karena itu, memahami sabar secara mendalam menjadi penting karena sabar adalah pondasi ketakwaan dan menjadi kebutuhan pokok jiwa agar tetap tenang, kuat, dan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan. Adapun rumusan
pada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hakikat dari sabar dalam Al-Quran, kemudian bagaimana eksistensi sabar dalam Al-Quran, serta bagaimana urgensi sabar dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hakikat sabar dalam Al-Quran. Pengertian sabar. Secara etimologi, kata sabar ini berasal dari tiga huruf, ada sod, ba, dan ro, yang secara bahasa mengandung tiga makna pokok, yaitu menahan diri, berada di posisi tertinggi, dan seperti batu yang keras serta kasar. Adapun secara terminologi, itu sabar dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus pada perilaku yang buruk, khususnya ketika berada pada kondisi yang sulit. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar merupakan sikap mampu bertahan dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup tanpa mudah tersulut emosi, tanpa cepat merasa putus asa, dan tidak gampang merasa kecewa. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, berpendapat bahwa sabar ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengelolaan hati, sebab sabar merupakan sifat yang istimewa yang melekat pada diri manusia. Dapat disimpulkan bahwa sabar merupakan sikap menahan diri dengan penuh keteguhan, ketenangan, dan kekuatan hati dalam menghadapi ujian, cobaan, atau dorongan yang negatif. Sikap sabar ini mencerminkan kemampuan untuk tetap tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak dikuasai oleh emosi, serta dapat menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan terus berusaha mencapai kebaikan. Adapun jumlah kata sabar dalam Al-Quran, Al-Quran banyak membahas tema tentang kesabaran. Nah, dengan kata sabar tersebut, lebih dari 70 hingga 100 kali kata sabar disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun jumlah pastinya ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang pertama ada Abu Hamid Al-Ghazali, ada Abu Talib Al-Makki. Beliau berpendapat bahwa kata sabar disebut lebih dari 90 kali. Kemudian ada Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa kata sabar ini disebutkan lebih dari 70 kali. Kemudian ada Syekh Sayyid Qutb, beliau menyebutkan bahwa kata sabar disebutkan sekitar 123 kali dalam Al-Quran. Nah, adapun perbedaan jumlah ini menurut Al-Qardawi bukan menunjukkan pertentangan dalam Al-Quran, melainkan disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan. Ada ulama yang menghitung dalam satu ayat, dan dalam satu ayat itu kadang terdapat lebih dari satu kata sabar. Kemudian ada juga sebagian ulama yang menghitung sebagai satu penyebutan, sementara yang lain menghitungnya sesuai dengan jumlah kemunculan kata tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan yang kuat kepada orang-orang yang beriman agar tetap senantiasa bersikap sabar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 200, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam kesabaran. Yang paling kuat menahan ujian, dialah yang pemenangnya. Ada juga pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 28, pada ayat ini memerintahkan untuk lebih menekankan sabar agar tetap bersama orang yang menekankan bahwa perintah sabar ini menekankan tetap bersama orang yang mengingat Allah dan tidak tergoda oleh pencari dunia. Kemudian ada pada Quran Surah Taha ayat 132, Allah memerintahkan sabar dan sholat, yaitu adalah dua amalan yang berat, yang hanya ringan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, ayat ini mengingatkan bahwa ujian hidup itu pasti datang, dan kesabaran jadi ukuran keimanan serta keteguhan hati kita. Kemudian ada pada Quran Surah An-Nahl ayat 96, yang pada ayat ini menyimpulkan bahwa ujian ini membawa harapan. Yang sabar dan berserah kepada Allah ialah yang akan mendapat kabar gembira. Lalu selanjutnya adalah eksistensi sabar dalam Al-Quran.
Ada dua bentuk utama dari eksistensi sabar yang ditekankan dalam Al-Quran, yaitu ada kemampuan mengendalikan diri dan ketaatan kepada perintah Allah, sebagaimana yang tergambar dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama, mengendalikan diri pada Quran Surah Taha ayat 130. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Nah, pada ayat ini menurut Hamka mengajarkan bahwa Nabi untuk bersabar menghadapi hinaan dan ancaman kaum musyrik. Sabar yang indah berarti tenang, tidak terpancing emosi, dan terus berjuang meski dihina. Kemudian pada pengendalian diri ini ada mencakup dua hal. Ada menahan emosi agar tetap tenang dan tidak eh, berluap-luap, serta mengendalikan keinginan agar tidak tergoda kenikmatan dunia yang mengakibatkan kita untuk tamak. Kemudian yang kedua ada menaati perintah Allah. Pada Quran Surah Al-Anfal ayat 46, taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kesabaran adalah kunci menjaga persatuan dan kekuatan. Allah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang sabar sebagai motivasi untuk tetap teguh dan bersatu menghadapi ujian. Lalu masuk kepada urgensi sabar dalam Al-Quran. Al-Quran menjanjikan balasan orang yang sabar ada dua, ada di dunia dan di akhirat. Yang di dunia, yaitu yang pertama mendapatkan apa yang diinginkan, sebagaimana yang telah disebutkan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Kemudian orang yang bersabar dapat menjadi pemimpin kaum, yang sebagaimana disebutkan pada Quran Surah As-Sajdah ayat 24, dan juga memperoleh pertolongan Allah sesuai dengan janji Allah Quran Surah Al-Imran ayat 125. Adapun balasan orang yang sabar yang didapatkan ketika di akhirat nanti, yang pertama mendapatkan derajat yang tinggi di surga sebagaimana Quran Surah Al-Furqan ayat 75, dan juga mendapatkan pahala tanpa batas sebagaimana janji Allah pada Quran Surah Al-Zumar ayat 10. Baik, eh, kesimpulannya bahwa orang yang mampu bersabar itu tidak hanya mendapatkan imbalan secara kualitas, tetapi juga secara kuantitas, karena balasan mereka tidak dibatasi oleh ukuran perbuatan, melainkan berdasarkan kehendak dan kebaikan Allah yang tak terbatas. Maka sabar ini bukan hanya sekedar menunggu atau menahan, melainkan bentuk tertinggi dari keteguhan hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa hakikat sabar itu adalah kemampuan menahan diri dalam menghadapi ujian serta keteguhan dalam menaati perintah Allah. Kemudian eksistensi sabar menegaskan sabar sebagai nilai utama dalam membentuk kepribadian mukmin. Ia menjadi ciri bertakwa dan para nabi. Kemudian banyak juga ayat yang menekankan keutamaannya serta uh, jaminan pahala dari Allah. Kemudian urgensi sabar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu mereka mendapatkan uh, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Baik, cukup sekian yang pemaparan materi terkait sabar, makna sabar dalam Al-Quran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Nahdia atas presentasinya terkait makna sabar dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, karena kita sudah mendengar penjelasan tentang hakikat sabar, eksistensi sabar, dan urgensi sabar, jika sekiranya ada dari teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang kita bahas pada malam hari ini, boleh silahkan open mic dan ajukan pertanyaannya.
Ayo teman-teman, ada yang mau mengajukan pertanyaan Izin terkait? moderator. Oke, baik. Kepada Saudari Raudatul Jannah, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada pemateri tentang eh, makna sabar dalam Al-Quran. Menurut pemateri, apa saja tantangan terbesar dalam menerapkan sabar menurut Al-Quran di era digital saat ini? Mungkin misalnya seperti dalam menghadapi ujaran kebencian, fitnah, ataupun kesulitan ekonomi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Raudatul Jannah. Saya kembalikan dulu kepada pemateri. Apakah pertanyaan Saudari Raudatul Jannah bisa dipahami? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, moderator. Ya, silahkan Saudari Siti Hardianti Rukmanah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang sabar. Adapun pertanyaan yang saya ajukan kepada pemateri, yaitu apa perbedaan antara sabar yang bersumber dari kesadaran tauhid dan sabar yang sekadar bersifat duniawi menurut Al-Quran. Mungkin itu saja moderator. Baik, kita kembalikan dulu kepada pemateri. Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Iya, insya Allah bisa. Baik, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman? Terkait materi sabar. Izin moderator. Oh iya, silahkan Saudari Siti Masyita Syah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini yang berjudul makna sabar dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa uh, terkait eksistensi sabar dan juga urgensinya, saya ingin menanyakan apakah sabar di dalam Al-Quran ini hanya bersifat pasif atau menahan diri atau juga bisa mengandung aspek aktif. Mungkin pemateri bisa menjelaskannya dari berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sabar. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, uh, kadang kita juga pernah mendengar orang berkata, kesabaranku sudah habis atau sabar itu ada batasnya. Pertanyaan saya, nah sebenarnya sikap sabar itu mempunyai batasan atau tidak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Masyita. Kita kembalikan kepada pemateri kita, Saudari Nahdia. Apa kedua pertanyaan Saudari Siti Masyita bisa dipahami? Iya, insya Allah bisa. Ya, baik. Eh, Masih ada yang mau bertanya, teman-teman sekalian? Mungkin sembari menunggu jika ada pertanyaan lagi, eh, dan sembari kita memberikan waktu kepada pemateri untuk menyusun jawabannya, ya, kita sama-sama dengarkan salawat dulu. Dan saya minta tolong kepada Saudari Siti Hardianti Rukmana untuk menunjuk salah satu teman kita untuk bersalawat pada malam hari ini. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menunjuk saudara
Ardi Fatnur untuk bersalawat pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, Saudara Ardi Fatnur, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas moderator menambah keberkahan dan kita pada malam ini. Mari kita sama-sama membaca salawat. Kita baca salawat aliyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتناد به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hazirnya Al-Fatihah. Baik, terima kasih Saudara Ardi Partner atas salawatnya yang Masya Allah. Setelah itu kita sama-sama memberikan kesempatan kepada pemateri kita, Saudari Nahdia Nurul Islamiyah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada teman-teman, kepada saudara. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada para teman-teman yang ingin bertanya. Izin baik kepada saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Raudatul Jannah. Pertanyaannya kurang lebih apakah bagaimana apa saja tantangan terbesar dalam menerapkan sabar di era digital saat ini. Baik, sebagaimana yang diketahui, kalau menyangkut era digital berarti sangkut pautnya dengan media sosial. Di media sosial itu banyak orang yang gampang marah, mereka suka debat, suka sindir-sindir, bahkan menghina dan kadang juga kita biasa ikut terpancing. Tapi kalau marah, kalau begini, ada tuh biasa orang dia marah karena uh, idolanya ini ya artis lah atau apa mungkin seleb yang dia suka itu dihina-hina sama netizen lain. Terus kemudian dia terpancing emosi sampai dia kata-katain ini orang. Itu kan sudah dia tidak bisa mengatur kesabarannya. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang menghina agama ya itu tidak apa-apa untuk apa di ditantang begitu. Terus tantangan lainnya adalah ada ingin cepat terkenal dan dipuji. Nah, karena mereka ini misalnya contoh ya, mereka ini mau cepat viral, cepat sukses, jadi dia tidak sabaran. Jadi mereka ini sering cari jalan pintas. Misalnya kayak mungkin pergi ke orang pintar atau dukun, dia bilang bahwa tolong kasih saya ini kekayaan biar bisa saya viral begini-begini. Itu kan sudah tidak sabaran ya. Dia tidak sabaran karena mau jadi viral. Kemudian em,
ada juga orang yang masih terkait dengan ini, ada orang yang cepat-cepat mau viral, jadi dia itu menggunakan cara yang kayak mungkin pernah lewat-lewat di tadi FVP tak semua, kayak ada orang yang mandi lumpur lah atau apa dan sebagainya. Itu kan semua, padahal kan semua kesuksesan itu butuh proses, tidak tidak harus instan. Nah, kita nikmati prosesnya itu, tidak perlu pakai jalan pintas dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya ya tantangan dalam menerapkan sabar di era digital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita kembalikan kepada penanya, Saudari Raudatul Jannah, apakah ada tanggapan terkait jawaban yang telah diberikan? Kan Baik, saya ingin menanggapi sedikit. Berarti kalau kita dapat hal-hal yang seperti tadi itu, yang apa pemateri yang telah sebutkan tadi, kita sabarnya tinggal diam saja atau seperti apa? Menurut pemateri seperti apa? Baik. silahkan pemateri. Dalam sabarnya tinggal diam atau ya di ini apa namanya? Kehidupan itu kan tidak ada yang serba instan. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa nikmati saja prosesnya, tidak usah apa, tidak usah berkeluh kesah, tidak usah mencari jalan pintas. Setiap orang kan, kalau kalau kita melihat orang-orang yang sukses itu mungkin di pikiran kita bahwa wah, ini orang ini beruntung sekali bisa cepat sukses. Saya juga mau cepat sukses deh. Saya juga mau cepat eh, dapat rezeki dari sosmed ini. Tapi kan kita tidak tahu itu latar belakangnya dan usahanya mereka itu, bagaimana, seberapa lama dia bangun itu biar dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ada orang-orang yang sampai 8 tahun, 12 tahun, bahkan ada orang yang sudah tua baru viral lagi dan di situ ada rezekinya. Itu kan, itu rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi ya kita sabar saja menanti kenikmatan itu dari Allah, tidak usah memakai hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu tanggapan dari saya. Baik, bagaimana Saudari Raudatul Jannah? Ada tanggapannya atau gimana? Baik, mungkin masih ada satu lagi tanggapanku. Mungkin lebih ke pertanyaan lagi. Eh, jadi misal kalau apa ya, ada ada eh, di sekitar kita yang perbuatan sebagian orang yang di sekitar kita itu perbuatannya bikin risih kita begitu, bikin risih. Terus kita sudah nasihati baik-baik, tapi belum juga ada perubahan sedikit pun. Nah, terus kalau misal ada yang sarankan bilang mungkin bisa didoakan saja, diamini dulu begitu. Jadi, apakah dengan cara mendoakan orang tersebut itu bisa dikatakan sabar atau bagaimana? Baik, silahkan Saudari Nahdia. Iya, saya merasakan juga hal tersebut. Begini, kita itu kan kadang kalau mau menegur orang yang ya dianggap risih ya, pasti ada biasa orang bilang kayak, sudah Mire capek, maka hilang kesabaranku untuk tegur doakan saja. Ya sembari didoakan, sembari diingatkan lagi. Kita ini kan tidak tahu kapan pintu hidayah itu Allah kasih ke orang tersebut. Jadi ya sembari didoakan, sembari dikasih tahu, dikasih tahu, dikasih tahu lagi. Nabi kan begitu. Nabi kan tidak, beliau itu tetap sabar menjalankan misi dakwanya. Tidak ada itu Nabi berdiam hanya mendoakan, Kak, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya tanpa mendakwa mereka. Ya Nabi akan tetap mendakwa, tapi kan ya kita manusia biasa. Siapa tahu kita sudah di titik tidak bisa untuk menegur lagi itu orang, ya tidak apa-apa, kita doakan saja. Tapi
sembari didoakan mungkin sembari kita kasih tahu lagi, karena kan siapa tahu di nasihat kita yang ke 1001 itu adalah di situ Allah bukakan pintu hatinya. Seperti itu tangkapan dari saya. Baik, bagaimana Raudatul Jannah? Baik, cukup jelas sekali. Terima kasih buat kepada pemateri. Baik, terima kasih pemateri. Eh, Mungkin bisa dijawab pertanyaan selanjutnya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Siti Hardianti Rukmana. Apa perbedaan antara sabar yang bersumber dari kesadaran tauhid dan sabar yang sekedar bersifat duniawi menurut Al-Quran? Baik, sabar, sabar, sabar yang bersumber dari kesadaran tauhid atau mungkin dari keimanan ya, keimanan kepada Allah. Nah, ini adalah sabar yang muncul karena kita ini percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya dan apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Contoh, ada seseorang yang kehilangan pekerjaan, tapi dia tetap tenang, tidak mengeluh, tidak terbawa eh, emosi, dan dia terus berdoa dan berusaha karena dia yakin bahwa ada Allah yang bisa bantu dia. Karena kalau kalau kita sandingkan dengan orang yang bersabar secara tauhid dan secara duniawi, kalau misalnya orang yang bersabar dan karena keimanan kepada Allah, kalau dia kehilangan pekerjaan ya pasti bawaannya tenang-tenang saja karena dia berkata bahwa oh ada Allah yang mengatur. Tapi kalau sabar dari segi dia hanya mengejar duniawinya saja, ketika dia kehilangan pekerjaan, pasti dia akan mengeluh, marah karena dia tidak bersandar kepada Allah. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri. Dia hanya berusaha dan karena mengandalkan dirinya sendiri, tidak melibatkan Allah di dalamnya. Itu mungkin perbedaan dari sabar dari segi tauhid dan dunia. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya, Saudari Hardianti. Bagaimana tanggapannya terkait jawaban yang telah diberikan kepada dari pemateri? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada pemateri. Saya kira sudah jelas jawaban dari pemateri. Tapi saya ingin meminta pendapat pemateri. Bagaimana pandangan pemateri terhadap sabar yang sekedar bersifat duniawi itu? Apakah itu hal yang tidak boleh atau bagaimana? Baik, silahkan pemateri. Baik, terima kasih. Kalau saudari bertanya bagaimana pendapat saya, kalau pendapat saya itu tidak baik. Karena kan kita ini manusia butuh Allah. Kita ini kalau bayangkan ya, kalau misalnya kita hanya mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Allah. Ketika suatu hal yang kita usahakan tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kan kita biasa berusaha bahwa oh saya mau belajar ya biar nilai saya bagus, biar saya bisa lolos pekerjaan apa dan sebagainya. Tapi realitanya adalah itu tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, apa yang kita apa angan-angankan, pikir-pikirkan waktu kita sedang berusaha itu. Tapi kalau misalnya kita melibatkan Allah di dalam, ketika kita sudah berusaha, lalu kemudian realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa akan tenang dan menganggap bahwa oh mungkin rezeki saya bukan di sini. Mungkin nanti, mungkin tahun depan, kalau bukan tahun depan, 2 tahun ke depan, dan sebagainya. Itu kalau kita melibatkan Allah. Tapi kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita ini kan manusia yang tidak sempurna. Kita selalu butuh Allah. Itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudari Hardianti, apakah sudah cukup?
Iya, mungkin sudah jelas. Terima kasih kepada pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi Saudari Nahdia, silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ada dari Saudari Siti Masyita. Apakah sabar dalam Al-Quran hanya bersifat pasif atau menahan diri atau mengandung aspek aktif? Ini saya izin jawab pertanyaan pertama. Em, sabar sabar dalam Al-Quran bukan hanya sekedar bersifat pasif saja. Dua-duanya ada sifat pasif, ada juga yang aktif. Misalnya, eh, sabar, bentar ya. Ya, baik. Maaf. Nah, sabar bersifat pasif itu kan ada yang menahan amarah, kemudian dia tidak membalas hinaan dan sabar ketika mendapat musibah. Kemudian kalau sabar aktif ini adalah sabar dalam hal yang baik, misalnya tetap sholat meski dia sibuk, terus menuntut ilmu, kemudian tetap berdakwah. Eh, Begini, sabar dalam Al-Quran itu intinya bukan hanya sekedar menahan diri saja. Dua-duanya ada yang menahan diri, ada juga yang mengandung aspek yang aktif yang itu tadi, yang tetap kita tetap sabar menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah, berdakwah, tetap berdakwah tentang kebaikan meskipun kita itu sering ditolak atau bahkan sering diremehkan sama orang. Itu kalau dari pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sabar itu ada batasnya? Iya. Nah, sabar itu bisa dikatakan iya, bisa dikatakan juga tidak. Sabar yang ada batasnya, misalnya kalau kita sering dizolimi, disakiti, kita kan tidak tidak harus selalu bersabar untuk itu. Kalau kita merasa bahwa hal tersebut membuat diri kita atau mental kita ini semakin tidak baik, ya mungkin kita bisa melawan itu. Jangan kayak menganggap bahwa oh mungkin ini cobaan dari Allah. Iya, cobaan dari Allah. Tapi kan kalau misalnya terkait tentang uh, zalim atau mungkin kita difitnah kan kita bisa melawan itu dengan melaporkan dia ke pihak yang berwajib mungkin ya. Tapi kalau sabar yang tidak ada batasnya itu adalah ketika kita sabar dalam melakukan perintah Allah, beribadah itu yang tidak ada batasnya. Tapi kalau kayak eh, tentang orang-orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, memfitnah dan sebagainya, mungkin ada beberapa dari mereka yang ingin tetap sabar seperti Nabi ya. Nabi itu kan kalau sabarnya itu Masya Allah tidak ada batasnya. Walaupun beliau itu dakwaannya selalu tidak diterima, bahkan selalu dihina, diejek dan sebagainya. Beliau tetap sabar. Tapi kan kita ini manusia bukan Nabi. Jadi kan eh, manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Nabi. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita sudah tidak nyaman dengan kondisi tersebut, ya lawan. Kita harus berani lawan itu. Kita jangan berlarut-larut dengan eh, sifat kita yang saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh sabar, tapi kalau hal tersebut menyakiti diri kita, ya kita harus melawan itu. Jadi saya mengatakan bahwa iya lawan termasuk sabar. Ada ini ayat dari Quran surah Asy-Syura ayat 40, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya dari Allah. Itu. Itu kalau dari
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nadia. Kita eh, kembalikan kepada penanya dulu, Saudari Siti Masyita. Apakah ada tanggapan terkait jawaban yang telah diberikan? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya terkait. Jadi dalam Al-Quran itu sabar tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga bersifat aktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, semua pertanyaan telah terjawab ya. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau kita akhiri sesi? Izin moderator. Iya, silahkan Saudara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya. Sepertinya pertanyaan. Sepertinya seharusnya waktunya sudah dialihkan kepada dosen pengampu kita, tapi karena saya rasa tema kita malam ini sangat menarik, jadi saya meminta kepada moderator agar kiranya mungkin lebih baik lagi kalau kita perluas forum diskusinya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanggapi terkait dengan pertanyaan kedua dari saudari Rodotul Jannah tadi. Bagaimana kalau seandainya di sosial media itu kita risih dengan seseorang? Nah, menurut saya pribadi, menurut hemat saya, kalau berbicara mengenai risih itu adalah hal yang subjektif ya. Kenapa? Karena ya perlu dipertanyakan kenapa saudari risih sama orang tersebut. Apa yang membuat saudari risih? Itu harus kita tahu dulu jawabannya. Mungkin anu, anu Bella, karena na posting terus kayak makanannya ndak pernah ndak bagi-bagi. Masih kayak ya ndak boleh karena sebenarnya eh, ya saya pernah baca dan saya pernah temukan bahwa ternyata dan ini ungkapan dari Prof. Quraish Shihab, sebenarnya orang Maseke itu tidak ada, tapi orang yang berharap penuh saja. Jadi kalau kita nonton channelnya Najwa Shihab itu ada statementnya Pak Prof. Quraish Shihab, mufassir kita, Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa sebenarnya orang Maseke itu tidak ada, tapi eh, kita yang terlalu berharap. Nah, jadi saya rasa itu subjektif ya mengenai risih. Namun saya rasa yang perlu kita eh, kaji lebih dalam lagi bagaimana seandainya kita menemukan fenomena kan kalau membahas mengenai era digital itu kan cakupannya adalah sosial media ya salah satunya. Jadi seandainya pemateri diposisikan sebagai orang yang direkam oleh orang lain, direkam di video. Namun posisinya pemateri di situ lagi cekcok dengan seseorang, lagi bermasalah dengan seseorang. Kemudian videonya disebarkan di sosial media, apakah di platform TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah, otomatis para penonton kan tidak tahu bagaimana masalah yang sebenarnya, polemik yang terjadi sebenarnya, sehingga mungkin akan menghasilkan propaganda, akan menghasilkan pro dan kontra di kolom komentar. Nah, bagaimana sikap pemateri menghadapi hal demikian? Apakah pemateri langsung menghubungi orang yang mempost video tersebut, tapi bisa kita hapus videonya karena tidak seperti itu. Kita tidak tahu masalah aslinya, atau mungkin eh, selagi tidak merugikan secara hukum bagi pemateri, ya terserah, terserah saja. Biar bagaimana orang merespon masalah yang terjadi di video tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, pertanyaan dari saudari Sasmita, Siti Masita, ya Siti Masita. Eh, dan apakah sebenarnya sikap sabar itu mempunyai batasan atau tidak? Nah, tadi pemateri menjelaskan bahwa bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Jadi kesimpulannya fleksibel ya. Nah, saya sepakat dengan hal itu, namun sepertinya ada hal yang perlu kita bahas lagi. Kenapa? Karena ya ada kalanya kita bersabar, ada kalanya kita harus melawan. Tapi pemateri sendiri mengatakan tadi bahwa Rasulullah mencontohkan sabar yang sebenar-benarnya sabar.
Nah, namun tadi di akhir kalimatnya, tapi namanya kita manusia biasa, bukan nabi, bukan nabi boy. Jadi tidak apa-apalah kita sesekali melawan. Nah, eh, saya di sini cukup bingung. Kalau seandainya harga diri saya diinjak-injak, ini bukan agama ya, harga diri saya diinjak-injak. Di satu sisi ketika saya bersabar, maka saya akan mendapatkan pahala besar dari Allah langsung. Jelas dalam ayat Al-Quran. Namun ketika saya membiarkan hal itu, saya tidak melawan sama sekali, saya bersabar saja dengan mengikuti contoh dari Rasulullah, maka secara tidak langsung juga saya membiarkan orang tersebut itu berbuat dosa karena telah menzolimi diri saya. Jadi saya rasa kita sepertinya perlu untuk mengkaji lagi bagaimana sebenarnya perspektif sabar dalam Al-Quran. Begitu. Mungkin mohon sebenarnya masih banyak ya, masih banyak. Sebelum mohon maaf moderator, sebelum kita alihkan kepada dosen pengampu, mungkin alangkah baiknya kita eh, perluas dulu diskusinya sesama mahasiswa-mahasiswi di sini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Rey. Apakah suara saya terdengar? Iya, Dari, terdengar. oh iya, baik. Eh, Itulah tadi tanggapan dan pertanyaan tambahannya dari Saudara Ray. Saya kembalikan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Silahkan, Saudara. Baik, terima kasih atas tanggapannya, saudara. Pertanyaan pertama tentang ini ya, bagaimana kalau misalnya kita di video diam-diam terus video tersebut tersebar, bagaimana tanggapannya? Ada tadi dua pilihan, apakah kita menghubungi orang tersebut atau membiarkan saja selagi itu apa tidak merugikan ya untuk diri sendiri. Kalau saya pribadi, kalau hal ya kalau video tentang cekcok ya mungkin pasti itu akan berdampak buruk ya sama sama kita. Pasti ada orang yang pro, ada kontra. Dan eh, media sosial itu pasti kita kan tidak setiap manusia itu pasti beda-beda pendapatnya. Mungkin ada yang pro sama kita, ada yang kontra sama kita. Nah, kalau saya di posisi itu, saya akan menghubungi orang tersebut, suruh hapus. Kayak, kenapa mau ikut campur begitu? Kenapa kakak? Ya itulah, mungkin orang tersebut mau viral dengan cara membagikan video tersebut, itu kan sudah melanggar privasi. Kalau dia tidak mau, ya saya laporkan ke polisi. Itu kalau saya, ya. Kan tadi bertanya tentang pendapat saya. Itu kalau pendapat saya harus melawan. Karena itu terkait dengan harga diri. Ya, yang nyambung dengan pertanyaan selanjutnya bahwa bagaimana kalau kalau ada suatu hal yang membuat di harga diri kita itu terinjak-injak, apakah kita terus sabar atau melawan? Ya, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya eh, Anda mau mendapatkan pahala yang besar, ya sabar terus saja. Kan ada itu orang yang karena mengejar akhirat terus tanpa memikirkan dunia, pasti dia akan memilih itu kayak enggak apa-apa lah, nanti balasannya di akhirat. Apa-apa lah saya begini, nanti balasannya mereka nanti akan dibalas di akhirat. Tapi ada juga orang yang dia imbang lah antara akhirat dan dunia. Dia berpikir bahwa saya tidak mau harga diriku diinjak-injak. Saya sudah berusaha berapa kali sabar-sabar menghadapi orang ini, tapi kalau misalnya saya terus sabar dan pada akhirnya dia terus seperti itu, ya saya melawan. Seperti kata Ustaz tadi, melawan juga adalah sabar. Dan seperti surah Asy-Syura tadi, mana ya? Pada Quran surah Asy-Syura kurang lebih Allah mengatakan bahwa kejahatan dibalas kejahatan yang setimpal. Nah, apabila kamu memaafkan,
maka itu lebih baik pahalanya, Allah nanti yang ganti. Itu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing. Mau tidak melawan karena berpikir bahwa pahalanya nanti di akhirat, atau mau tetap melawan karena ini terkait dengan harga diri, karena setiap orang itu kan beda-beda perspektifnya. Itu kalau dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudara Ray? Saya ada tanggapan terkait jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Nadia. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari pemateri. Eh, Sebelumnya saya mau sampaikan kepada moderator, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin merespon, yang ingin menanggapi, tapi saya mau satu lagi, satu lagi, saya penasaran. Eh, Oke, terima kasih ya kepada saudari pemateri kait penjelasannya. Tapi menurut hemat saya dan menurut pengalaman saya pribadi ini ya, tidak tahu teman-teman yang lain bagaimana. Lumrahnya ketika kita mendapatkan sebuah masalah itu, maka respon yang keluar dari diri kita itu spontan, spontan. Dan saya pribadi, saya rasa saya bukanlah golongan orang-orang yang sabar yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena saya orangnya cepat emosi, saya orangnya temperamen. Contoh, di satu kondisi tertentu, mungkin saya dalam masjid, saya habis sholat, kemudian ada orang yang tiba-tiba marah ke saya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba marah ke saya. Eh, Secara spontan saya akan merespon dengan tanggapan yang bagus karena saya merasa ini rumah Allah, saya dalam masjid. Tapi yang sebenarnya ketika eh, saya mau berpikir lagi, sebenarnya yang terlintas dalam pikiran saya itu tidak tahu di teman-teman yang lain. Kalau saya marah balik ini kepada orang yang marah ini, maka saya akan malu. Saya malu karena saya dalam masjid. Kemudian yang kedua, kalau seandainya saya seorang dosen, maka saya akan dilihat oleh mahasiswa-mahasiswi saya. Jadi menyangkut harga diri juga. Nah, jadi apakah hal yang seperti ini niatnya bukan sabar secara duniawi yang sekaitan dengan pertanyaan Siti Hardianti Rukmana, saudari Siti Hardianti Rukmana dengan saudari Masita. Saya rasa dua pertanyaan ini sejalan ya, ada kaitannya. Nah, kalau seandainya saya berpikir saya anu mau deh, sabar mengkak deh. Tapi sebenarnya niat sabarku itu bukan karena saya serahkan kepada Allah, bukan karena bentuk penghambaanku tidak, tapi takut Kak malu. Pertama takut Kak malu, takut Kak juga mungkin ada lagi orang nanti video Kak, padahal saya seorang dosen, malu Kak nanti. Nah, apakah sabar-sabar yang seperti ini termasuk dijelaskan dalam Al-Quran atau sifatnya sudah mengarah kepada eh, itu tadi dua bentuk sifat sabar, satu secara tauhid, kemudian satu bersifat duniawi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, eh, kepada materi ataupun kepada teman-teman yang lain ya. Mungkin sekiranya ada tanggapan untuk pertanyaan Saudara Ray Safruddin, ada yang mau membagikan kisah sabarnya juga, sekiranya bisa sejalan gitu. Eh, Baik, terima kasih moderator dan penanya. Kalau tanggapan saya, setelah saya dengar tadi kan niatnya karena malu. Itu kan sudah dikatakan sabar duniawi, bukan karena Allah. Kayak ya beda, bisa, masa tidak bisa dibedakan itu sabar duniawi dan akhirat. Ya, Al-Quran maksudnya. Kalau sabar sesuai dengan keimanan, pasti kita akan mengatakan bahwa ah, saya tidak mau melawan, atau kayak mungkin hanya ditegur tapi dengan cara yang baik, karena dianggap bahwa kalau misalnya saya sakiti ini orang dengan perkataanku nanti saya dapat dosa.
saya nanti tidak dapat pahala. Kalau misalnya kita berpikir juga bahwa oh nak sabar saya kan itu nanti akan Allah yang balas, ada Allah yang balas. Allah itu kan selalu ada sama kita. Kita jangan selalu jauh sama Allah. Terus kalau misalnya berpikir, kalau jelas sekali tuh kalau kita sabar untuk dunia saja. Kalau sabar untuk dunia, yaitu keuntungannya ke diri sendiri saja. Mungkin wallahu a'lam ya karena saya tidak tahu ini kita akan dapat pahala atau tidak. Tapi kalau niatnya seperti itu karena mau menjaga image, itu sabar karena dunia dan mungkin pahalanya berbeda dengan orang yang sabar karena Allah. Jadi usahakan niatnya dirubah lagi kayak harus berpikir bahwa ya saya harus sabar menghadapi ini atau mungkin kalau mau dilawan ya dengan perkataan yang baik, jangan perkataan yang tidak baik karena yang pertama kalau tidak bisa mengendalikan diri, emosi, marah, yang pertama tidak dapat apa pahala sabarnya, yang kedua mendapat dosa karena kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita tersebut. Ya, itu mungkin dari saya karena kan kita sudah tahu pahala sabar itu bagaimana ya mungkin kita bisa terapkan itu. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana? Apa ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada Saudara Ray. Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Saudara? Izin, tapi ada suaraku. Ya, ada. Oh iya. Eh, Terima kasih kepada saudari pemateri. Saya rasa sudah sangat jelas ya, sudah jelas. Saya ingin menyimpulkan saja. Tolong kalau kesimpulan saya keliru dibenarkan. Jadi maksud daripada pemateri tadi bahwa ya jadi kita ketahui kalau sabarnya itu bersifat duniawi maka eh, bersandarnya itu kepada alasan rasional semata ya. Jadi nafsu saja, hawa nafsu saja. Mungkin karena dia tidak ingin dipermalukan seperti yang eh, analogi yang saya angkat tadi. Kemudian dia ingin menjaga citra mungkin seorang pejabat atau dosen. Atau mungkin karena tujuan jangka pendek saja. Contohnya mungkin kita lagi bekerja di instansi tertentu, bekerja dengan orang-orang dekat kita, kemudian kita ada cekcok masalah untuk mencari muka kepada atasan, ya lebih baik kita sabar saja karena khawatir dipecat. Nanti di luar kita selesaikan, jami dulu baku tak geng dalam eh, tempat kerja karena dipecat ki nanti. Nah, itu sabar-sabar yang mungkin bersifat duniawi. Tidak salah, tidak salah, akan tetapi disayangkan ya, karena sebenarnya eh, orang-orang yang sabarnya itu, yang menyandarkan dirinya kepada Allah itu adalah orang-orang yang langsung mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kesimpulannya, kalau saya tangkap dari pemateri tadi, antara sabar yang bersifat duniawi dengan yang bersifat keimanan, tauhid, bedanya bukan pada seberapa kuat menahan rasa sabarnya, akan tetapi eh, kepada siapa hati itu bersandar. Mungkin itu sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudara Ray Safruddin dan kepada pemateri. Mungkin sebelum kita berikan kepada dosen pengampu kita, kita dengarkan satu dua kalimat ya closing statement dari Saudari Nahdia Nurul Islamia terkait sa- makna sabar dalam Al-Quran. Silahkan. Baik, terima kasih. Eh, saya ingin katakan bahwa sabar itu bukan berarti lemah, tapi itulah kekuatan sejati orang beriman. Sabar itu tidak berteriak, tapi ia mampu mengguncang langit dengan doa. Sabar juga tidak selalu menang di mata manusia, tapi sabar selalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri, kepada teman-teman yang sudah
aktif dan kepada teman-teman yang lain yang sudah menyimak. Eh, Baik, begitu kita sama-sama kembalikan kepada dosen pengampu kita, Dr. Muhammad Irham MTAI. Pada Ustadz dipersilahkan dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Tadi banyak pendapat, banyak pertanyaan dan jawaban, ya. Sekarang mari kita lihat kajian-kajian Qur'aninya, ya. Catat ini moderator dan terutama presenter, ya. Saya mau dulu jawaban secara singkat atau argumentatif atau berdalil lah, ya, berdalil. Pertama kita mengikuti ilmu Quran dan ilmu tafsir sesuai dengan prodi kita, ya. Coba. Tadi dikatakan ada sabar dunia dan Qurani, ya, duniawi dan Qurani. Saya minta pemakalah berikan saya ayatnya tentang hal tersebut, ya. Satu, satu. Yang kedua, tadi dikatakan melawang itu termasuk sabar. Ayatnya itu surah surah Asy-Syura kalau tidak salah, ya. Wa jazaa'u sayyi'ah, ya. Sayyi'atun juga. Oke. Balasan 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 kejahatan, ya, kejahatan. Oke. Di mana kata-kata melawan di sini, di mana di sini kata-kata mufradat yang menunjukkan sabar di sini, atau melawan sama dengan sabar, ya. Jadi tiga kata cari dulu, mana kata lawan, mana kata sabar, atau lawan sama dengan sabar. Tuh. Nah, jadi dilihat dulu ini, dilihat dulu. Oke, dilihat dulu. Oke, kemudian yang ketiga tadi bagus itu di awal, tertarik saya di awal itu karena pemakalan-pemakalan sebelumnya itu mungkin belum, tapi ini sudah alhamdulillah sudah mulai, ya, sudah kita melangkah lebih lanjut, yaitu tentang dikatakan tadi banyak kata-kata sabar dalam Al-Qur'an, ya. Ya, 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 ada 100 lebih berapa. Tadi saya dengar bahasanya moderator, ada, ya. Ada, ya, presentasinya tadi bilang ada. Ada bilang begini, ada bilang begini. Oke, pertanyaannya, ada itu siapa namanya? Nah, siapa namanya? Ulama siapa? Iya, ulama siapa? Saya mungkin tadi baru beberapa jam yang lalu lihat dulu. Siapa tahu saya skip, ya, atau tidak terlalu memperhatikan. Coba, yang dimaksud ada yang berpendapat itu namanya siapa, ya? Ya, nah, dan seterusnya. Tadi bagus argumentasinya. Ada yang menghitung dua apa. Oke, cukup tadi beberapa. Silakan moderator atau presenter, kita jawab dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut. Ya, silakan. Bismillah. Silakan Nadia. Iya, Ustaz. Tapi ayat tentang sabar, Macam-macam sabar. Ya, silakan. Yang mana itu ayat macam tentang macam-macam sabar? Duniawi dan Qurani. Saya baru dengar ini. Ya, silakan. Hmm. Atau itu pendapat ulama, mufassir, atau apa, iya kan? Nah, coba. saya bentar Ustaz. Saya hanya lihat-lihat di ini sih Ustaz, di jurnal. Jurnal, ya. Ingat, kita kajian tematik, entahlah jurnal itu yang kita ambil atau bagaimana, bagaimana cara membaginya, ya, cara membaginya. Oke. Kalau dunia spiritual itu sabar itu tiga macam. Sabar awam, sabar khawas, dan sabar khawasul khawas. Kenapa orang spiritual mengatakan begitu? Karena terinspirasi dari ayat dan terutama hadis Rasul yang membagi. Nah, jadi ini bahasa Rasul. Nah, bagi tiga, ya. As-sabru salah satu. Ya, ada sabar itu tiga kategori. Oke? Nah, sabar yang paling ringan adalah sabar menghadapi musibah. Satu. Yang khawas, coba, tapi bukan Nabi kasih khawas, ya.
ulama spiritual yang mengatakan ini karena 1, 2, 3 berarti tingkatan level 1, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, yang kedua itu sabar meninggalkan maksiat. Dan sabar yang khawasul khawas, karena sudah meninggalkan maksiat, sudah terbiasa melalui ridho terhadap takdir Allah, ya kan? Dikasih jengkel, dikasih marah, sudah terbiasa itu, enteng itu. Maka sabarnya orang khawasul khawas, ya sabar istiqomah dalam kebaikan, ya, dalam melakukan kebaikan. Nah, itu kalau sabar dihubungkan dengan tafsirul Quran bil hadis, teorinya itu terbagi tiga, ya. Dan ulama menambahkan 1, 2, 3. Kalau secara umum kan Nabi cuma mengatakan 3 macam. Tapi ada ulama mengatakan ini masuk 3 macam. Ini 3 level, 3 tingkatan. Level 1, 2, dan 3. Nah, oke. Itu sebuah penafsiran, sebuah interpretasi. Nah, itu kalau duniawi tadi, pendapat artikel ya, duniawi dan pendapat sabar duniawi dan sabar Qurani ya. Begitu. Nah, Iya, iya, Ustaz. iya, iya, iya. Pendapat ya, pendapat bukan Al-Qur'an itu ya, bukan juga hadis atau bukan apa ya. Istilahnya ulama Iya, begitu, artikel. Nah, iya, ingat semua sudah semester 2 ini, 3, sudah semester 3 ini Anda sudah tahap menulis. Kalau Anda dapat di artikel, lihat dulu yang dimaksud artikel itu ada 2. Artikel mengutip dari sebuah buku, referensi, atau artikel berijtihad, berpandangan sendiri. Pertanyaan saya, Anda dapatkan tadi ini di artikel. Artikel itu penulisnya ijtihad pribadi, atau artikel juga itu membuat atau menukil dari referensi tertentu. Nah, coba jawab dulu. Artikel yang mana itu? Di footnote mana yang Anda maksud itu? Silakan. Itu pendapat pribadi penulis artikel atau penulis artikel juga mengutip lagi. Berarti kalau begitu kutip. Berapa kali pindah-pindah? Silakan dulu Ustazah Nahdia. Hmm. pendapat. Kenapa? Bentar, Ustaz. Betul penulis. Kalau ada footnote-nya berarti bukan. Tapi kalau ada footnote atau penulis berpandangan, hemat 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 saya, hemat penulis, ada kan kata-kata begitu, berarti ya itu ijtihadnya lah. Nah, coba lihat artikelnya. Hmm. Dan ini juga untuk yang lain ya, besok-besok Anda dapat kalimat dari kitab Tafsir Al-Misbah. Anda langsung mengatakan ini menurut M. Quraish Shihab. Tunggu dulu. Anda dapat dari Tafsir At-Tabari. Ini menurut At-Tabari. Tunggu dulu. At-Tabari juga mengutip riwayat, mengutip pendapat. M. Quraish Shihab juga mengutip hadis, mengutip pendapat, atau juga ada pendapat pribadinya. Bagaimana cara membedakan? Akulu, ada kata-kata aku lu, kultu, saya berpendapat, ya kan? Nah, coba lihat itu. Jadi Anda harus sekarang mulai jeli dalam melihat referensi. Ya, istilahnya Nahdia, sabar dalam membaca, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya kan? Supaya sabar Anda dalam meneliti ini tidak tergesa-gesa, dan seterusnya. Coba lihat Nadia, betul ini pendapat pribadi penulis artikel atas nama siapa dan ataukah tidak mengutip dari buku lagi atau dari referensi ulama lain? Bagaimana Nadia? Ustaz, tapi ini saya baru karena lama sudah aku buat ini makal, Ustaz. Hmm. Ternyata di kalimat ini tidak ada kutipan, Ustaz. Kayak saya lupa di artikel mana, Ustaz. Bisa Oh, saya lupa. cari Saya dulu. lupa. Nanti Banyak pada kalau artikel begitu ku nanti. download, Ustaz. Oh, betul. Nanti pada nanti dilengkapi dalam revisi. Oke. Oke, kita skip. Masih ada 2 dari saya. Silakan jawab. Teman-teman juga bisa menyimak, bisa menambahkan, bisa interupsi, memberi saran atau langsung memotong. Silakan. Moderator, lanjutkan moderator. Masih ada 2 pertanyaan saya. Jadi sekarang pemakalah harus sabar ya. Jadi biar dosen juga bertanya sekarang. Saking sabarnya pemakalah ini. Ya kan? Ya, oke. Silakan moderator. Lanjutkan atau presenter. Silakan. Moderator yang pandai. Masih ada 2 pertanyaan saya. Silakan. Berikutnya Ya, baik, apa Ustaz. pertanyaannya? Ayo, silakan. Pertanyaan kedua tentang ayat sabar. Menurut pendapat siapa? Ini ada Iya. pendapat dari Abu Thalib Al-Makki
beliau Ah, mengatakan bahwa kata sabar disebut lebih dari 90 kali dalam Al-Quran. eh, oke, oke bagus. Terus ada Abu Hamid Al-Ghazali. Bukan, bukan itu Ya, kutanya. ya. Ulama siapa yang menghitung, menghitung, menghitung satu jika kan kan tadi 90, 100 lebih dan seterusnya. Anda kan kata tadi di akhir-akhir mengatakan, kenapa beda-beda? Kenapa beda-beda? Oh, Oh, beda-bedanya itu ada. Anda kata-kata yang tadi ada. Ada yang kalau satu ayat dua ji sabarnya dihitung satu, tapi kalau satu ayat tapi ada dua kali kata sabar dihitung dua, itu kan cara penghitungan. Nah, ada yang Anda ya, ada itu siapa? Jadi tadi Abu Thalib itu dia menghitungnya bagaimana? Yang ulama lain menghitungnya mendobol atau tidak? Ah, coba itu. Bahkan kan bukan hanya satu dua pendapat, banyak tadi pendapat disampaikan. Berarti ada banyak cara menghitung. Nah, ini harus kita dalami nih karena kajian tematik. Langkah awalnya itu adalah menghitung ayat yang akan dibahas. Dan bagaimana metodenya? Ini sekarang kita pelajari. Hmm. Untuk wawasan bagi kemarin dan untuk tambahan bagi yang belum buat makalah ya. Nah, silakan. Bagaimana? Silakan. baik Ustadz, mungkin kalau dilihat dari segi jumlah, kalau yang menghitung dari kayak satu kalimat ada, misalnya dalam satu kalimat ada tiga sabar, itu mungkin Hmm. ulama yang menghitungnya adalah Sayyid Kutub, Ustadz, karena beliau menghitung kata Cuma sabar ada berapa? 123 kali dalam Al-Quran. Berarti ya hitungan anu saja. Sama itu semua ya. Kalau double tidak dihitung ya. Ya, Apa tadi? Kalau double tidak dihitung ya. iya kayaknya Ustadz tidak tidak aku dalami itu Ustadz. Oh iya, apa tadi? Apa tadi? Kenapa yang ya. Terus yang lain bagaimana? Yang lain kalau seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Hmm. eh, kemungkinan beliau hanya menghitung kata sabar pada satu kalimat ayat saja Ustadz. Hmm. Itu Sama, beda-beda. Hmm. iya, Sama dengan kayak siapa? sama dengan tidak Abu Hamid Al-Ghazali saja Ustadz. Eh, Ada iya, lagi satu tadi, bukan hanya satu dua iya, tadi, ada tadi ada lebih ini banyak. Ustadz, Abu Talib Berapa itu? Al-Makki. Ah, Abu Talib dia dia lain lagi itu berarti karena lain jumlahnya, lain lagi metodenya. Nah, bagaimana itu? Yang mana yang benar? Pusing-pusing. Hmm. Yang mana benar? Kalau eh, tapi bisa Abu Talib. bisa di ini Ustadz secara tidak bisa kan Ustadz penalaran begitu. Ah, gitu. Tidak Coba. bisa di Ustadz. Jadi, lihat di Mu'jam Mufaharas. Oh iya, Anda sudah iya. merujuk ke Mu'jam Al-Mufaharas. Sudah saya lihat Ustadz. Nah, kalau merujuk Mu'jam Al-Mufaharas berapa kali? Nah, Bentar Ustadz. Saya tidak hitung di situ Ustadz. di Saya hanya situ. lihat. Kajian tematik itu hitungnya di situ. Oh iya Ustadz. Bentar. Kalau saya hitung sekarang Jangan bisa lama Ustadz. lagi, jangan lama Oh, lagi. oh iya. Dan ulama beda-beda. Beda hitungnya itu kalaupun sama-sama mufaharas, yang berbincang itu kemarin tentang sabar, ada mengambil sabar saja, sekian, 100 lebih, ada juga lebih banyak karena bukan hanya kata-kata sobar atau sobir, ya, sabar sobir, ya, dia juga ambil biru, dia juga mengambil istabir, istabir. Jadi ada pakai to ya, ada pakai to. Kalau secara umum kan kalau sobir, ya, sobirin, ya kan, baik dalam bentuk fiil, isim atau isim fa'il, itu kan sama-sama so, ba dan ro, tiga huruf. Nah, yang jadi perbincangan itu cara perbedaan menghitungnya, karena ada yang mengambil istabir. Jadi ada sabar, ada istabir, sama-sama akar katanya tentang sabar. Nah, di sini belum dijelaskan apa makna sabar bermakna as-sabru, apa makna sabar bermakna istabir. Nah, astabir.
Nah, iya kan? Nah, belum lagi surah Ali Imran. Ya, ini kajian Qur'ani yang begini. Akhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jadi ada dua kata. Isbir dan jadi ada namanya as-sabru dengan al-musabarah. Apa lagi bedanya itu? Jadi tiga ini kata. Ada sabar, ada musabarah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya kan? Dan ada lagi istabir. Dan ini tiga kata bukan pendapat ulama. Inilah yang dimaksud sabar Qur'ani. Apa maksud sabar Qur'ani? Ya inilah sabar dalam Al-Qur'an. Tiga itemnya sama-sama sabar, tetapi ada sobir, sobir as-sabru, isimnya ada musabarah, ada juga al-istabir. Apa kira-kira bedanya? Cari sendiri, nanti lihat di revisi. Ya kan? Mengerti nih maksud saya nih, mengerti? Nah, tidak ada tadi dibahas kalau tidak salah itu. Ada dibahas tadi. Surah Al-Imran 200 dengan wastabir ada? Tidak ada kan? Belum ya? Tidak ada Ustaz. Iya. Itu. Itulah yang saya maksud dari kemarin-kemarin. Kita harus berbasis tematik, berbasis Quran, sehingga ayat-ayatnya, narasi-narasinya, nah, dilihat baik-baik bagaimana penjelasan Al-Quran tentang itu. Nah, karena tiga macam item, nah disitulah lihat tiga tingkatan sabar dalam Al-Quran. Kalau tadi hadis itu tadi ya, yang saya katakan tadi di awal, as-sabru salasatun ya. Oke, bagus. Tetapi kalau kalau sabar menurut ya apa tadi? Menurut Al-Quran itu tadi ada as-sabru, musabarah dan istabir. Nah, bagaimana perbedaan masing-masing? Lihat kitab-kitab tafsir yang ada ya. Kalau Anda baca pasti Anda mengerti nih. Mengerti ya. Oke. Satu lagi pertanyaan saya moderator. Satu lagi pertanyaan saya moderator. Apa tadi itu tentang surah Asy-Syura? Presenter. Surah Asy-Syura. Bagaimana itu surah Asy-Syura? Mana tadi kata-kata lawan di situ dalam surah Asy-Syura? Lawan adalah sabar. Makanya saya tadi ketawa. Cuma tadi ketawa saya itu tergantung Anda memaknai. Ya, saking sabar saya ya. Ketawa itu artinya saya setuju. Ketawa itu artinya saya tidak setuju. Atau sebahagian setuju, sebagian tidak. Atau kurang, iya kan? Nah, ya. Nah, coba lihat moderator. Itu moderator. Presenter. Bagaimana tadi surah apa tadi? Surah Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Waman apa wa aslaha. Fajar. Coba. Itu ayat tentang apa itu? Yang mana? Nah, mana kata-kata lawan di situ, Nahdia? Mana kata-kata lawan? Mana kata-kata sabar di situ atau melawan adalah sabar? Mana kata-kata itu? Kenapa langsung Nahdia langsung mengatakan ini nih ayat yang mengatakan melawan itu adalah sabar. Iya kan? Saya langsung tadi, saya tadi sementara minum, sementara apa itu, ha? Oke. Silakan Nadia. Apa tadi? Di mana ayat itu yang menunjukkan melawang adalah sabar? Sabar adalah melawang? Coba. Menarik tadi itu. Ini Ustaz. Yang kejahatan balasan Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu terjemahan aslinya. Terjemahan betul, terjemahannya. Tapi itu cocok kan? Tidak ada kata-kata melawan itu ya. Tidak ada kata-kata melawan ya. Kenapa langsung tiba-tiba ada melawan di situ? Jadi melawang adalah sabar. Ya, termasuk bagian sabar. Jadi ini istilahnya ijtihadnya anulah. Ijtihadnya pemakalah lah istilahnya kan? Nah, ijtihadnya pemakalah. Silakan pemakalah. Iya Ustaz. Kalau mungkin kalau menurut saya begitu sih Ustaz. Tapi mohon mohon naranya Ustaz. Siapa tahu saya salah Ustaz.
Karena hanya menyimpulkan dari segi arti saja, Ustaz. Tabe, Ustaz. Ada tidak kata-kata sabar di ayat itu? Ada tidak kata-kata sabar? Wa jaza'u sayyi'atin Tidak ada, sayyi'atu. Ada tidak kata sabar? Tidak ada kan, tidak ada, Nadia? Ustaz. Atau ada? Iya. Tidak ada, Ada atau Ustaz. tidak ada? Tidak. Hah? Ada atau tidak ada? Tidak, tidak ada, Ustaz. Ada atau tidak ada? Tidak? Tidak ada kan? Iya, iya, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada kata-kata sabar. Tapi kenapa tiba-tiba kenapa dilarikan ke apa tadi? Ke sabar. Bayangkan ya. Coba lihat baik-baik. Ini mungkin sudah pertemuan penutup atau minggu depan ya penutup ya. Kelima ini mungkin ketujuh atau ketujuh kapan? Berarti gimana Keti? Masih ada minggu depan? Baru ketujuhnya atau sudah ke delapan ini? Eh, Amdar? materi ketujuh minggu depan, Ya. Ustaz. Apa? Materi ketujuh minggu depan. Suaranya, tidak kedengaran suaranya. Sabar kayak ini. Karena tidak aku dengar suaranya Amdar ini. Jadi Materi ketujuh, mungkin Ustaz. orang-orang beriman juga dong yang dia ngerti. Saya kudu masih tidak anu jadi mangku. Bagaimana? Kolom chatmu. Ayo ya. Oke, Pak Deng. Oke, mungkin masih ada satu kali atau dua kali ya. Yang penting kalau bukan pertemuan 6 sekarang pertemuan ketujuh. Nah, karena sudah mau penutup, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dalam kajian tematik, ketika Anda mendapatkan tadi, misalkan ini, tadi dikatakan 100 ayat tentang sabar. Jadi yang saya tanyakan bukan materi ketujuh, Amdar. Pertemuan, iya kan? Materi pertama tidak dihitung. Dia tidak ada materi pertama ya, penguatan ya. Tapi itu pertemuan, satu pertemuan. Berarti kalau materinya cuma 7. Tapi pertemuan saya 8. Nah, begitu kan 8. Ya. Berarti tadi katakan minggu depan materi ketujuh. Berarti sudah pertemuan 8. Berarti minggu depan penutup ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi misalkan ada ada di bawah 100, ada di atas 100. Anggaplah kita patok 100 ayat tentang sabar. Cara kerja tafsir tematik. Kalau 100 kali terulang, ya 100 semua dibahas. Ya, satu. Tapi ini harusnya tesis. Skripsi, tesis, atau disertasi. Begitu. Kalaupun makalah, ya perwakilan lah istilahnya. Ya, satu. Itu cara kerja tematik. Dua, cara kerja tematik adalah supaya tidak terulang lagi nih. Kalau tadi 100 ayat dibahas, sudah dikumpulkan 100 ayat ini loh. Ya, sebelum Anda melangkah ke ayat selain 100, saya ulang, sebelum Anda melangkah ke ayat selain 100 itu, yang tentang sabar, tuntaskan dulu yang 100 ini. Ya, nah, contoh pertemuan hari ini, 100 ayatnya kurang lebih, tapi bahas lagi ayat yang tidak ada kata sabarnya. Lebih lebar lagi. Ya, boleh atau tidak? Namanya tafsirul Quran bil Quran. Nah, kalau tafsirul Quran bil Quran boleh saja, tapi itu sekunder. Itu tambahan. Tapi yang fokuskan ini 100 ayat atau berapapun ayatnya yang Anda jumpai nanti, ini nanti saling saling menjelaskan diri sendiri. Saling menjelaskan diri sendiri. Contoh, berapa anggota tubuh kita? Ada rambut, ada kepala, ada alis, ada mata, ada telinga, ada hidung. Iya kan? Nah, saling melengkapi. Jadi tempel di sini mata di sini, telinga di sini. Ya kan? Jangan tukar-tukar dan jangan juga dikasih hilang. Ya kan? Begitu juga dalam tafsir tematik. Kalaupun mau tambah-tambahan, oke, saya pakai topi, saya pakai cincin, tambahan, boleh. Tapi anatomi tubuhnya kasih lengkap dulu. Anatomi tubuh tematik Anda kasih lengkap. Ya kan? Nah, makanya kemarin kebijakan kami itu ketika ada
mahasiswa yang mau mengkaji tematik, ditanya dulu berapa ayat ini dalam Al-Quran. Tidak ku tahu Ustaz. Berarti belum meneliti. Bagusnya kalau ada pra penelitian. Nah, tuh. Saya tahu nih Ustaz. Berapa? 70 kali. Ada biasa kan 70 kali. Ingat, kalau tafsir tematik itu tadi teori awalnya, pasal pertamanya. Kalau 70 kali, 70 kali itu dibahas deh. 70 ayatmu itu deh. Banyak itu. Ya kan? Kalau disertasi oke lah. 50 ayat, 70 ayat oke lah. Disertasi ini puncak tertinggi. Ya, kalau S2 kan paling cepat selesai dua tahun saja. Ya kan? Kalau S3 ya 3 tahun, berarti lebih lama menelitinya kalau S3, lebih lama. Jadi bayangkan S3 itu 6 semester kuliah, 6 semester waktunya, tetapi cuma 2 semester kuliah, berarti 4 semester bisa meneliti. Belum lagi kalau semester 2 sudah ada judulnya. Ya kan? Jadi banyak, bisa 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah meneliti. Tapi kalau bagaimana tesis? Anda kuliah semester sampai semester 3. Berarti yang tidak kuliah cuma semester 4. Bisa selesai semester 4. Berarti kurang lebih cuma beberapa bulan saja Anda meneliti. Itu pun kalau tepat waktu. Ya kan? Kita lanjut. Makanya, berapa ayatnya? 70. Wow, 70 itu kita bahas deh. Makanya biasa kita, ya janganlah terlalu sedikit. Berapa ayatnya? 1 Ji. Bagaimana kalau tematik kalau 1 ayat? Berapa ayatnya? 2 Ji Ustaz. Bagaimana tematik kalau 2 ayat? Mukoron itu, membandingkan satu dengan satu. Ya kalau di tapas celah bolehlah 5, 7, ayatnya 10. Tapi bukan kita yang buat 7 Ji ya. 7 Ji ku mau Ustaz. Tidak, ini kan tematik berdasarkan Al-Quran. Ya, cari dulu apa teremnya. 7 kali Ji Ustaz. Apa teremnya? Cuma 12 kali Ji. Oke, lanjut. Mungkin ya tidak terlalu banyak Ji kalau 12. 7 tidak terlalu banyak Ji. Berapa ayatnya? Seperti ini, sabar. Deh, 700 Ustaz. 100 Ustaz. Deh. Iya kan? Padahal standar minimal di itu tesis 100 halaman. Berarti satu halaman satu halaman saja satu ayat saja 1 halaman, 100 halaman memang nih. Berarti baru pembahasan itu. Iya kan? Baru istilahnya bab 4, bab 1, bab 2, bab 3 kan masih pengantar. Berarti berapa lama semua itu? Iya kan? Banyak sekali. Oke, itu ya. Jadi mengerti maksud saya Nadia? Ada tidak di ayat itu kata-kata lawan? Ada tidak kata-kata sabar? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi Nadia tadi, tapi tidak apa-apa. Itulah di pasca. Di pasca orang itu tidak apa-apa, orang bebas bereksperimen atau berijtihad. Tetapi saya mau berijtihad Anda dulu berbasis Al-Quran. Jadi ijtihadnya semua ini berbasis Al-Quran. Dia melihat apa yang dia sampaikan itu dia lihat berdasarkan narasi Al-Quran itu sendiri, bukan mau-maunya semata. Ya. Yang kedua, kalaupun bukan narasi Al-Quran, ingat kita jurusan tafsir, berarti narasinya narasi mufassir. Saya ulang, narasinya apa? Narasi mufassir. Berarti ayat yang kita kaji, kalaupun tidak ada ayatnya, tetapi ada ulama yang menafsirkan. Ayat ini walaupun tidak ada kata-kata sabar, tetapi misalkan kata-kata yang dimaksud, artinya domir ya, domir, menunjukkan dia. Maka itu yang dimaksud adalah apa? Hu itu yang dimaksud apa? Sabar misalkan. Ada ulama yang mengatakan itu. Kalau begitu boleh kita terima. Mufassir ya. Mufassir. Itu. Tapi kalau tidak ada Tommy mufassir, nggak tahu yang buat artikel itu apakah juga mufassir atau tidak. Kita lagi nih dong profesor atau doktor. Kan ya, kita paling doktor profesor dalam bidang metodologi saja. Metodologi tafsir. Dalam bidang ilmu tafsir saja. Ya kan? Itu dalam bidang ulumul Quran saja. Tetapi bukan dalam bidang mufassir memang. Kalau mufassir memang kan Quraish Shihab, Buya Hamka. Itu memang mufassir ulung itu memang. Al-Quran berjalan. Ya kan? Apalagi itu kan Buya Hamka itu kan kalau tidak salah cuma tamat SD loh. Ya kan? Kalau Quraish Shihab enak, profesor. Wajar. Tapi ini Buya Hamka cuma tamat SD, mufassir. Berarti tidak. Ya. Sebelumnya lagi tadi Anda sebut apa? Al-Ghazali. Al-Ghazali juga itu istilahnya dulu kan tidak ada istilah SD, TK, tidak ada gelar.
Ya kan? Tidak ada gelar. Tapi bisa jadi mufassir. Mufassir. Ya. Makanya saya saya himbau kepada teman-teman semua ini, adik-adikku yang saya muliakan. Sekarang masanya masa gelar. Tapi mungkin 100 tahun akan datang kembali lagi seperti semula. Tidak pakai gelar orang. Iya kan? Dilihat keahlian mami orang, dilihat nanti keahliannya mami. Nah, sekarang mumpung masih masa-masa gelar, mau masuk PNS pakai gelar, ijazah, ya kan? Gitu kan sekarang kan? Lamar-lamar sekolah, P3K atau apa, guru, itu kan pakai anu semua, pakai lamaran. Oke? Oke. Tapi akan tiba satu masa, apakah adik-adikku dapat atau cucu tak dapat, saya meninggal mak, ingat pesan saya. Nanti Indonesia atau secara umum dunia tidak melihat lagi gelar, tidak peduli gelar profesor, doktor, apa. Ya kan, apalagi sekarang banyak ijazah palsu. Ya kan? Dan seterusnya begitu. Jadi saya melihat harus keterampilan. Jadi kita ini perpaduan antara ilmu dan keterampilan. Ya, ilmu dan keterampilan. Kita dapat keterampilan dari ilmu di kelas. Kemudian kita praktekkan. Diajari kemarin bagaimana tematik. Anda baca bukunya tematik. Oke. Sekarang keterampil. Terampil membuat makalah tematik. Ya kan? Di semester 1, 2 Anda belajar studi Quran, banyak Quran-Quran yang Anda pelajari, Qawaidatul Quran, mazahib, apa banyak, ya kan? Tarikh Quran. Nah, Anda ketika tesis, praktekkan, terampil membuat tesis. Makanya ingat, jangan lupa Adinda semua ini, ketika Anda membuat makalah, jangan lupa pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, sebelumnya. Oke? Oke, oke. Saya mau berikan contoh konkret. Contoh konkret. Saya tampilkan sekarang ya. Saya tampilkan sekarang. Share screen. Di makalah, walaupun nanti KTI dan KBBI nanti lihat sendiri ya. Perbaiki sendiri. Capek mau kalau KDI terus. Malas mah. Kita lihat sendiri nih. Coba lihat. Mana kursorku Sudah tampilkah? Adinda-adinda semua ini. Adik-adikku sudah tampil nih. Iya, Ustaz. Iya, tampil nih, Ustaz. Ada ayat ya? Ada ayat ya? Bagus. Ada tentang sabar ya? Bagus. Wasbir. Bagus. Sabar bermakna. Bagus. Ya, ada tertulis sabar bermakna. Bagus. Nah, tapi siapa yang mengatakan ini Nadia? Sabar bermakna. Ingat, kalau tidak ada footnote-nya, ijtihad penulis. Atau saya berbaik sangka Nadia. Mungkin ada, tapi lupa. Di mana ya? Banyak sekali mungkin dah baca. Kira-kira yang mana ya? Iya Ustaz Nadia. Atau bagaimana? Atau memang pendapat pribadi? Sabar bermakna. Langsung Nadia menafsirkan sendiri. Nah, kenapa itu? Tidak ada footnote-nya ya? Iya, Atau Ustaz. memang lihat mungkin Nadia ini dapat dapat mimpi kapan ini tadi malam nih? Atau bagaimana gitu? Gimana Nadia? Hmm. Iya, Oh Nadia, jawab dulu Nadia. iya, Ustaz. Kedengaran suara aku kah? Iya, Ustaz. Kenapa? Halo? Iya, Ustaz. Halo? Kedengaran? Lobit, lobit mungkin anu tuh, Ustaz, TWS tak? Bagaimana Nadia? Di mana anda ambil tadi pendapat itu, Nadia? Iya, Ustaz. Eh, saya kurang tahu lagi, Ustaz. Ya Allah. Oh. Yo, jangan pada tidak apa-apa di sini. Nanti, nanti, Skip nih nanti Pak saya Dek. ini, Ustaz. Nanti saya ini lagi, Ustaz. Oh, lihat lagi. Iya, Iya, iya kan? Itu. banyak. Ya, begitu ya, ingat. Kalau footnote 15, apa footnote 15? Footnote 15, Quran Kemenak. Apa dimasuk Quran Kemenak ini? Oh, mushaf ini ya, dimasuk mushaf atau apa?
Anu, yang digital, Ustaz. Oh, tidak lengkap ya. Tidak ada WW-nya, WWWW apa gitu. Dan ada juga kata-kata Ada, diakses. Diakses 13 Mei oh, misalkan dan seterusnya. Ini juga Allah Allah. Nah, ini juga Allah tidak ada juga footnote-nya terakhir. Banyak tidak ada. Banyak tidak ada. Ya. Oke. Oke, sebelum saya lebih lanjut, untuk mengetahui ontologi sebuah kata, salah satu caranya adalah mengetahui antonim. Antonim dari kata tersebut. Mengetahui antonim dari kata tersebut. Coba kemana antonim dari sahabat? Wah, dalam Al-Quran. Yang setelah di artikel saya ada itu. Kalau Anda baca. Antonim dari sabar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu teman-temannya? Antonim. Misalkan ini, antonim syukur, syukur nikmat. Antonimnya syukur, kufur, kufur nikmat. Ya kan? Oke. Antonim dari ikhlas, ria. Ya kan? Tidak ikhlas berarti ria. Nah, itu. Antonim dari syirik, tauhid. Jadi tauhid, syirik. Antonimnya ya. Oke. Antonim dari sabar. Kalau bilang kita tidak sabar, ya. Contoh, antonim lapar, kenyang. Ya kan? Antonim dari sabar apa? Ada yang bisa tahu antonim dari sabar? Mungkin Ustaz ajalah. Ajalah terburu-buru, terburu-buru. Berarti Iya. itu lawan dari lambat. Lambat lawan antonimnya ya terburu-buru, tergesa-gesa. Bukan, bukan. Apa bahasa Indonesia sama pada jangan bahasa Arab. Apa Marah, pada kata tidak marah. sabar? Ada itu pernah antonim sabar marah? Tidak, salah. Sabar marah. Belum. Ampun nih, ampun nih. Ku tanya dulu presenter. Nadia, mau jawab atau ampun? ampun, Ustaz. Ampun nih. Amdar, ampun nih. Ampun Ustadz. Bila mau punya Jaza. semua, ampun ma Ustaz, ampun ma Kodong. Kalau ampun nih semua, saya jelaskan nih. Baru dua ini. Bagaimana yang lain? Tidak mau bilang, oke, kalau Anda jual mahal, saya jual sabar untuk tidak kasih ilmu ini. Tidak kasih ya. Siapa lagi? Itu Kalau baru dua ini. Siapa lagi bicara ini? kalau Ustaz Pak tidak Rey. tahan beban, Apa Rey? Apa Rey? tidak tahan beban. Tidak tahan debang. Wah. Ah, bagus. Duha itu halal. Jaz. Ada duha bisa tulis tidak? Tulisan Arabnya. Yang itu jaz, jaza itu yang benar. Tapi Anda tahu bagaimana tulisan Arabnya? Coba tulisan Arabnya jaza, jaza. Supaya Anda bisa cari ayatnya dalam Al-Quran. Jaza. Jazaohum inda rabbihim. Bukan. Bukan. Makanya saya katakan, itu re. Ya, bukan jaza pakai ini duha ini pakai alif. Kalau alif itu pahala. Sinonimnya jaza sawabun. Surah Ibrahim kalau tidak salah itu juz 13 ayat 21. Ya. Di situ ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Ajazi'na am sabarna. Ya. Jadi sama aja bagi kami. Ajazna tidak sabar, am sabarna kami sabar. Yang dimaksud tidak sabar di sini jazaa mengeluh, bukan gelisah, mengeluh. Mengeluh, ya. Jazaa itu kalau tidak salah makna awalnya itu makna dasarnya mengeluh, mengeluh. Ya. Bagaimana ini sambal? Pusing saya kalau begini. Oke, 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 oke. Lanjut, lanjut. Eh, Nadia, tadi dikatakan sabar ada batasnya, Nadia. Atau tidak ada batasnya? Sabar ada batasnya, Nadia. Ada, Ustaz. Sabar?
Bisa iya, bisa tidak, Ustadz. Bukan pertanyaan ilmiah itu. Bisa iya, bisa tidak. Ada, Ustadz. Sabar ada batasnya. Iya. Oke, oke, oke. Mana nih ayatnya itu sabar ada batasnya ya. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Ada perbatasannya antara Goa dengan Makassar. Kalau di Hertas Timbaru itu yang Patung Badi ya, Patung Badi. Patung Kris itu yang dekat Citraleng. Itu kan perbatasan ya. Jadi ketika kita berada dari arah Petarani, arah kota, kemudian masuk perbatasan, berarti apa namanya? Guam ya. Berarti batas Makassar, melewati batas Makassar berarti sudah masuk Goa. Begitu pula sebaliknya. Melewati batas Goa berarti sudah masuk Makassar. Nah, kalau sabar melewati, ada batasnya ya, ada batasnya. Berarti kalau sabar melewati batas, bagaimana? Berarti apa namanya kalau sabar melewati batas? Berarti tidak sabar, Mi. Tidak sabar. Tidak sabar, Mi. Iya kan? Kalau Makassar ada perbatasannya. Kalau melewati ini apa? Bukan di Makassar toh. Bukan di Makassar. Ya, rumah Anda ada perbatasannya, ada temboknya. Anda lewati, berarti bukan di rumah Anda. Iya, rumah ini orang. Bukan? Ini juga. Sabar. Kalau Anda lewat batasnya, berarti bukan sabar namanya. Ya, kalau lewati batas. Makanya saya belajar dari dua nabi. Nabi itu ada banyak ya. Di antaranya saya berikan contoh. Ini namanya tokoh-tokoh sabar dalam Al-Quran. Nah, ini masuk nih materi, ada juga pembahasan, masuk nih epistemologi nih. Tokoh-tokoh sabar dalam Al-Quran. Kita lihat kesabaran Nabi Nuh dengan kesabaran Nabi Muhammad. Apa bedanya? Nabi Nuh sekian ratus tahun berdakwah, cuma puluhan, 70 mungkin kurang lebih dalam riwayat itu yang istilahnya yang mendengar lah, yang taat. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nadia, jawab dulu Nadia. Supaya bisa aku tambah-tambah nilaimu ini. Kalau tidak jawab tidak aku tambah nilai. Makanya saya kasih dulu Nadia supaya ada alasan saya kasih tambah nilai Anda. Nah, bagaimana kisahnya Nabi Nuh ketika tanda kutip 70 tahun berdakwah, baru seratusan tahun berdakwah tapi 70 orang yang mendengar, istilahnya kan sedikit sekali. Bagaimana wujud kesabarannya Nabi Nuh? Bagaimana? Apa yang terjadi ketika itu? Apa dilakukan? Tapi Ustaz, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oh, Nuh. 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 Ini korek dulu, beli dulu tuh setel deh semua deh. NUH, Nuh. Apa lagi alasan? Sudah di kolom chat ini. Nuh. Noah. Kalau bahasa Injilnya itu Noah. Bukan Ariel Peter Pan, lain tong itu. Noah. Oke, Nuh. Nah, bagaimana ketika Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, baru cuma sedikit sekali yang taat. Bagaimana wujud kesabarannya Nabi Nuh? Mendoakan, Ustaz. Mendoakan ya? Mendoakan apa? Mendoakan apa? Umatnya, Ustaz. Supaya apa? Umatnya apa? Apa itu doanya? Kurang lebih kayak kalau misalnya umatnya tidak mendengar, biar Allah yang balas. Bagaimana caranya belajar sejarahmu semua ini? Tunggu dulu. Mau maaf dulu. Bisa tidak minta tolong kasih itu mukata maka jelaskan semua dulu Seperti ini Nadia datang di kampus saya tidak kenal. Apa main kemarin mata anak jadi lihat. Ini juga masih ini bagus dong kalau full itu mukanya dilihat ini. Iya Kang. Iya kan belum lagi kalau lewat HP biasa glowing sekali.
Oh, iya kan? Iya, nak, Mas Ita juga saya mau kasih lihat mukanya dulu supaya utuh ini. Salah saya ini lebih-lebih ini. Apa di kuliah ini salah saya ini? Alis ji. Mursaling lebih parah dengan harddisk. Tidak ada kuliah orang nah. Ya bagus kalau kelihatan full. Ya kan? Apalagi kemarin itu nah dia di Zoom tidak pakai kacamata. Pas datang di kampus pakai kacamata. Pusing saya ini. Ya kan? Oke, oke lanjut. Sudah Mas Ita kelihatan. Full saya kelihatan muka teh. Aurat, oh aurat. Biar muka aurat. Oh, astagfirullah. Biar mukanya cewek aurat. Begitu. Iya kodong. Oh, iya. Oke, Pak Deng. Lanjut. Ya, begitu mulai. Kasih bagus-bagus saja mukanya. Pede saja dengan mukanya, Ustaz. Banyak jarang waktu jelde. Tidak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sempurna. Tidak ada yang anu. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Eh, Sampai mana ini tadi itu kalau lupa. Sabar. Sabarnya Nabi Nuh tidak dengan fisik. Tidak membalas dengan fisik ya. Ah, tidak mau mendengar. Tapi kesabarannya betul, ada batasnya. Tapi saking sabarnya, dia tidak bisa melamar dengan fisik, tetapi dia membunuh semua orang kafir dengan doanya. Ya, Rabbila Tadar, surah Nuh, juz 29. Rabbila Tadar, jangan biarkan orang kafir hidup. Jadi jangan cuma nah dia bilang umat ya. Umatnya kan terbagi dua, yang taat dengan kafir, ya kan? Jangan biarkan yang kafir ya Allah hidup. Berarti Nabi Nuh tidak membunuh orang kafir dengan pukulan atau dengan pedangnya, apalagi dengan pistol. Nah, tidak ada memang pistol ketiga itu, ya kan? Tapi dia membunuh orang kafir semua itu dengan doanya. Ya kan? Namanya seorang nabi secara umum diterima doanya, makbul. Satu. Tapi Nabi Muhammad pernah kejadian begitu? Pernah. Kita tahu bagaimana di Taif. Dilempari Nabi Muhammad, dilempari. Oke, dilempari. Sampai bahkan berdarah, nanah, dilempari batu dan seterusnya. Ardi Fatnur, apa yang terjadi? Nabi Muhammad bagaimana? Apakah juga berdoa seperti Nabi Nuh atau ikut membalas atau bagaimana Ardi? Pernah dengar ceritanya nih? Ya, Nabi Muhammad berdoa agar di antara keturunan orang-orang yang melemparinya lahir orang-orang yang beriman. Ah, iya. Kalau kalau yang sekarang ini tidak taat, saya tunggu. Saya semua doakan anaknya, cucunya jangan taat. Dan ini doanya Nabi Muhammad betul-betul makbul. Banyak ulama-ulama itu, ulama-ulama yang berasal dari Taif. Kadang kalau tidak salah sekarang kan Taif itu 100% Muslim. Padahal dulu itu nenek moyangnya Taif, negeri Taif, itu dulu yang lempar Nabi Muhammad. Sekarang banyak ulama, itu doanya siapa? Doanya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Nuh mendoakan orang meninggal. Kalau orang patotoai durhaka, didoakan meninggal. Tapi Nabi Muhammad mendoakan orang durhaka apa? Ya, dapat hidayah. Kalaupun dia tidak dapat hidayah, doa keduanya itu tadi. Kalau bukan orang tersebut tidak dapat hidayah, kodong belum pernah tahu. Fa innahum la ya'lamun, dan tahu kodong. Semua dapat hidayah. Kalaupun dia tidak dapat hidayah, saya doakan anak cucunya yang dapat hidayah. Jadi dua doanya Nabi Muhammad. Yang bersangkutan didoakan supaya dapat hidayah. Oke. Kemudian kalaupun tidak ya Allah, anak cucunya saya tunggui masuk Islam. Masya Allah. Berarti bagaimana? Nabi Nuh kesabarannya ada batasnya. Menurut hemat saya, Nabi Muhammad tidak ada batasnya kesabarannya. Ya, ya, tidak ada kesabaran, tidak batasnya. Itu tadi teori awalnya. Kalau lewat, itu tadi tak sabar lawannya apa tadi? Jazaa, mengeluh. Berarti sabar dengan mengeluh ada batasan. Berarti kalau melewati sabar batasan, mengeluh namanya tidak sabar. Kalau saya tidak mengeluh, ya sabar. Begitu kan? Jadi pilih salah satunya. Maka ya, saya rasa menurut hemat saya ya orang anu gitu. Saya lihat orang-orang di luar itu untuk anu apalagi supaya pendapatnya diterima atau tidak disalahkan atau termasuk putus asa atau termasuk apa gitu, ya kan? Iya, sabar ada batasnya. Tadi juga saya tanda kutip harus banyak bersabar. Itu kan Nabi, kita kan umatnya. Kalau begitu Nabi sholat, jangan kita pengen sholat juga anu. Nabi puasa Ramadan, jangan kita puasa Ramadan.
Justru Nabi diikuti. Jangan kau bilang, itu kan Nabi. Kita manusia biasa. Deh. Justru Nabi diikuti. Bukan iblis, bukan apa. Itu kan namanya kalasi. Alasan. Itu kan Nabi, sabar begitu. Kita kan manusia biasa. Kata Rasul, innama ana basyarun. Saya juga manusia biasa. Bukan malaikat juga. Tapi yuha dapat wahyu. Kita juga ini belajar Al-Quran dapat wahyu. Makanya orang-orang ilmu Al-Quran harus sabar. Karena dapat wahyu dan tahu Al-Quran. Hafal Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu caranya menafsirkan. Sudah lewat jam 10. Saya harus sabar menjaga mulut saya. Ya, supaya tidak kebablasan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan episode penutup. Jadi minggu depan insya Allah kita DN makinya DN penutup nih. Nanti dilanjut sama dosen yang berikutnya. Sudah nih. Jadi tadi saya kaget ya 7.30 ya. Saya tadi maksudnya itu Keti jam 8 lah. Iya ya, memang di absen ada itu biasa jam 7.30 memang. Tapi saya kalau biasa mengajar malang, saya tanya mahasiswa, saya mungkin lupa ya, atau sudah tahu atau sudah lupa mungkin, saya juga lupa mungkin. Dan saya juga itu hari tadi lupa bawa HP ke masjid, jadi saya tertinggal. Saya tinggal dari maghrib sampai isya, jadi tertinggal itu 1 jam lebih di HP di rumah. Saya tidak main HP, pak. Ya, saya karena menurut saya tidak ilmiah. Kita belajar Al-Quran, belajar ayat 7.30 sholat koran tuh 7.70 7.30 baru kita apalagi ada Pak Imang arti ya kan saya dan seterusnya jadi jam 8 lah ya kan besok-besok juga kalau ada begitu kuliah tak ya minta ki bilang Prof Pak Doktor bisa tidak jam 8 ya kan. Dan seterusnya. Itu kan istilahnya fleksibel. Yang penting 2 jam. Oke, sudah deh. Lewat nih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti saya minta materi-materi ini dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Banyak bersabar ya. Banyak bersabar. Itu mengantuk nih juga. Saya juga harus bersabar. Kalau ada kuliah mahasiswaku mengantuk, saya harus bersabar. Ya kan? Kemudian yang kedua ada tadi metodologi tematik, cara kerja tematik. Semoga bisa diaplikasikan revisi makalah Anda atau untuk makalah-makalah ke depannya. Dan dua pertemuan akan datang. Justru ada nanti dosen kedua yang jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih bagus, jauh lebih mantap lah, ya kan? Lebih senior bahkan. Semoga Anda mendapatkan dari beliau ilmu-ilmu yang jauh lebih banyak, bermanfaat dan berkah. Dibanding saya ini tidak ada jawabannya kasihan. Ya, demikian dari kami. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau saya cukup nih? Tidak ada, Ji? Alhamdulillah. Saya tunggu judulnya cepat nah. Jangan lama-lama judul. Iya. Saya kemarin ditugaskan khusus mengajar semester 3 supaya deken judulnya ya. Tapi ini alhamdulillah ada Tommy memasukkan ada juga belum ya. Saya disuruh memang disengaja bilang ajar semester 3 supaya deken itu judulnya. Jangan sampai semester 4 tidak ada judul tak. Tidak ada judul tak, tidak ada mikuliah tak, tidak mau mikuliah. Alias cuti nih. Ada itu biasa begitu. Tidak ada judulnya, tidak ada cuti nih. Tambah tidak selesai maki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, lewat ini 4 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Sehat-sehat, Ki. Arigato. Alhamdulillah.